Kalau memang ada ingin melakukan haston tuh, coba dulu dikit, saya bilang. Dari 1 hektar sawah kalian itu, saya bilang, petani-petani bapak-bapak yang kita harapkan. Kemudian BNPB juga menghubungi kita menerapkan haston. Montir orang Jepang aja geleng-geleng kepala gitu kan. Nah, ini dimodifikasi oleh mereka, alhamdulillah sudah menjadi mesin haston sekarang. Ini kekayaan intelektual petani zaman dulu, kearifan lokal yang dikombinasikan dengan kemajuan dunia pupuk dan benih, serta dimasukkan. Wow, ini berita baru yang saya dapat ini. Karena memang itu tadi ya, bahwa teknologi ini sebenarnya teknologi itu kedikdayaan yang tentu harus mau tidak mau juga kita harus merubah ya, step by step lah tentunya. Dan hari ini betul. Itu bahwa teknologi ini kita tidak perlu untuk mendatangkan teknologi dari luar tentunya kan. Sekarang kan diagung-agungkan dari luar teknologi itu bagus begitu ya. Ternyata dari dalam ini juga banyak itu analisa bagus. Ya. Betul Pak Rudi, ini yang bukan main-main, ini diteliti para dokter loh. Di Sukamandi itu, Balai Besar Penelitian Sukamandi, itu dicoba teknologi haston original Kalbar. Satu petanya lagi haston yang dimodifikasi, umurnya dimudain. Haston yang pupuknya yang mereka modifikasi silakan. Kemudian GPTT andalannya Litbang yang dikembangkan di seluruh Indonesia istilahnya. Kemudian SRI yang andalannya dunia. Diadu Pak Rudi, diadu. Head to headnya diadu. Kita paling dulu panen, paling tinggi hasilnya. Cuma datanya saya sampai saat ini belum dapat laporan. Dan ini pun waktu penanaman saya berharap hadir itu agar itu sesuai dengan jalan yang lurusnya itu sesuai dengan kaidah haston yang benar, bukan hanya mengklaim haston. Nah, tapi kita tidak tahulah itu gimana. Enaknya kita tidak juga berburuk sangka. Yang penting saya lebih bersedang ini karena di Jawa Timur ini alhamdulillah sudah berkembang, udah meloncat juga ke beberapa provinsi yang lain, di Sumatera juga ada yang coba. Itu aja lah Pak Rudi. Mudah-mudahan itu nanti bisa ini. Dengan di Kalbar masih ada beberapa petani lah yang masih haston. Saya tahu kadang-kadang kita masih komunikasi. Tapi masalah kebijakan nanti tergantung lah Pak Rudi. Ini tergantung juga pemerintah daerah bagaimana menyikapi itu. Tapi haston ini dari Kalbar untuk Indonesia. Jadi silakan aja. Malah Malaysia juga sempat tertarik mengundang saya di sana dulu. Kita juga bicara tentang haston. Ini kita jadikanlah untuk dunia lah. Dari Kalbar untuk dunia. Terserah. Silakan aja. Ya, saya juga membaca itu bahwa ada 3 negara yang mau itu. Malaysia, India, sama Inggris gitu, yang berminat untuk metode haston ini. Sebenarnya kita sebagai anak Indonesia patut bangga ya dengan penelitian atau hasil yang kita kembangkan saat ini gitu. Kemudian respon masyarakat. Tadi saya di Kalbar saja ada 2 kabupaten yang menolak haston itu dari apa yang dilaporkan. Tapi itu saat ini menurut Pak Anton ini bagaimana nih respon masyarakat? Iya, itu yang istilah menolak itu kan sebenarnya menolak hendaknya kadang-kadang itu kan ada kebijakan setempat lah, oknum atau apa yang enggak ini. Petani juga kadang-kadang ini maklum, saya sangat maklum sekali bahwa ini terima kasih Pak. Ini teknologi baru, mereka udah terbiasa dengan kebiasaan yang sudah turun-temurun. Tiba-tiba ada teknologi ini wajar, itu wajar sekali. Nah, makanya saya yang bersama Pak Zairin, kalau memang ada ingin melakukan haston tuh, coba dulu dikit, saya bilang. Dari 1 hektar sawah kalian itu, saya bilang, petani-petani bapak-bapak yang terhormat, coba dikit aja, 10 meter ke atau 5 meter. Nah, ini coba aja. Ini barusan tadi malam datang rombongan yang dari Balai Karangan, ada suatu perusahaan swasta bergerak di tambang emas yang mau mengorbankan dananya untuk pengembangan padi Pak Rudi. Dia coba tanam dulu. Tanam andalannya Litbang dengan haston didampingi. Banjir kan? Mereka pada ngeluh nih Pak. Padi yang pakai bibit sedikit terancam dia bilang. Tapi yang haston alhamdulillah masih lah kan. Cuma nggak bisa mupuk aja kita. Jadi saya itu bilang realita di lapangan lah itu. Jadi masalah dia menolak
Itu aja. Kebenarannya absolut aja dari Allah. Itu kadang-kadang masih ada yang nolak kan. Nah, apalagi ini ilmu dunia ini tidak ada apa-apanya sedikit istilahnya kan. Jadi cuma saya itu mintanya fair-fairnya, misalnya dicoba benar-benar. Ayo kita coba sama-sama. Jangan hanya dengar dari luar, hanya dengar dari informasi bahwa begini-begini, tahu-tahu hasilnya salah, namanya kan. Nah, tapi alhamdulillah bergembira saya Pak Rudi. IPB walaupun ini dari beberapa alumni yang senior ini sudah mulai gencar menerapkan Hason di beberapa ini, alhamdulillah terjadi juga peningkatan. Mereka juga udah laporan juga ini. Jadi ini semangat seperti itu yang kita harapkan. Kemudian BNPB juga menghubungi kita menerapkan Hason organik di Sulawesi Barat, mau launching Haston menggunakan mesin. Jadi mereka udah akhirnya berinovasi. Silakan aja. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah sudah berhasil mengembangkan Haston dengan cara pakai mesin juga. Pakai mesin. Jadi mesin yang ada dibagikan oleh pemerintah yang biasanya mangkrak, tidak dipakai itu, mesin tanam itu. Banyak yang mangkrak, ini terus terang aja. Mungkin tidak tahu lah dalam 2-3 tahun ini. Tapi dulu saya tahunya gitu. Ini mereka, orang Indonesia ini kan pintar Pak Roy. Dia namakan montir tuh orang Jepang aja geleng-geleng kepala gitu kan. Nah, ini dimodifikasi oleh mereka, alhamdulillah sudah menjadi mesin Haston sekarang. Nah, ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat mau launching. Kemudian dari Kalimantan Utara, berita gembira dari Bank Indonesia sana sudah juga ada Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan sudah fitcon ke kita. Nah, dan di Sulawesi Selatan di Kabupaten Goa juga sudah sukses dengan Haston dan malah dinas sudah mulai ikut. Silakan aja. Kita biarkan aja ini berkembang aja Pak Rudi, karena tujuan kita memang untuk Indonesia, untuk dunia, silakan aja. Adapun di Kalbar, syukur-syukur ada yang nanam masih, silakan aja. Nah, kalau saya masih terbuka, kadang-kadang ada yang mau komunikasi, silakan aja. Tidak masalah. Ya, Pak Rudi, biasa Pak Rudi. Ini kan penelitiannya anak kampung. Kita bukan ahli padi. Kita ini cuman tahu sedikit mungkin di bidang horti segala macam kan. Nah, jadi wajar lah orang tidak percaya segala macam. Itu wajar sekali. Kemudian tadi disampaikan seluruh Indonesia sudah menggunakan, kemudian beberapa negara juga sudah ada yang tertarik gitu. Bagaimana hak atas intelektual ini? Haston ini sudah terdaftar atau bagaimana, Pak? Sampaikan sedikit ya bahwa sebenarnya yang seluruh Indonesia itu kemarin itu ada program dari kementerian itu 24 provinsi mengembangkan Haston kan, uji coba lah gitu kan. Nah, cuma kita kan nggak tahu datanya gimana, kelanjutan program itu gimana di masyarakat pun kita nggak tahu. Cuma waktu saya pas ke Maluku Utara sampaikan mereka dapat 12,5 ton Pak, dia bilang. Nah, saya nggak tahu kelanjutan itu karena kan kita juga putus hubungan di sana. Sedangkan Malaysia itu kemarin minat, mereka mengundang kita. Saya tidak tahu juga bagaimana kelanjutan berita pengembangannya. Cuma dia sempat ingin mengundang kita di konferensi beras nasional. Saya tidak tahu juga bagaimana kelanjutan ininya, informasinya. Kemudian untuk Inggris, ini pengen mengembangkan di Afrika. Dr. S.P. Sweng itu pernah berkomunikasi dengan kita, ingin mengundang gitu Pak Rudi. Cuma karena persyaratannya banyak yang mau ikut, dia mau juga. Dia pengennya saat itu akhirnya tidak mau karena banyak yang mau ikut. Nah, jadi udahlah, dia pengennya ngundang saya sendiri aja tadi itu. Udahlah, tidak apa-apa lah dia bilang. Nah, kemudian tentang paten, banyak sih yang mengusulkan sebenarnya untuk dibuat haki gitu ya, paten. Tapi kita tidak maulah, biar aja lah ini milik masyarakat, milik petani segala macam. Dan ini kita harapkan ini memang dari Kalbar gitu Pak. Saya Pak Rudi kadang keliling-keliling provinsi lain Pak Rudi, diundang BI ini. Saya pakai lambang Pemda nih. Saya pakai baju dinas karena saya ingin ngangkat Kalbar. Bahwa Kalbar nih punya sebenarnya teknologi spesifik lokasi yang mungkin bisa juga diterapkan di provinsi lain. Kasihan kalau Pak Rudi ke sawah lihat orang itu. Di Kalbar ini ada yang 1 ton 1 hektar Pak Rudi. Ada yang 1 hektar tidak sampai 1 ton. Tapi kan dengan BI survei di beberapa tempat ini. Jadi kasihan mereka tuh sebenarnya kalau mau dihitung nanam padi itu rugi sebenarnya. Nah, jadi makanya kita berharap mudah-mudahan ke depannya teknologi ini bisalah diterima oleh masyarakat. Adapun haki ataupun paten tidak usah dulu lah, biar aja lah untuk semuanya dulu Pak Rudi. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak Anton, saya juga ingin statement dari Bapak. Bagaimana nih orang untuk bertanam metode Haston ini? Yang pertama harus ini kan niat dulu Pak Rudi.
niat kita untuk keikhlasan hati, membuka diri segala macam, bahwa teknologi ini memang teknologi yang agak menyeleneh lah dari ini. Sebenarnya kalau saya amati atau saya rasa-rasa ini, teknologi ini merupakan titipan nenek moyang kita sebenarnya. Mereka udah coba sebenarnya Pak Rudi. Makanya ada beberapa daerah tuh yang masih pakai 7 batang. Dia masih belum berani ke atasnya karena padi kita ini termasuk padi tipe yang umurnya panjang. Tapi kalau padi pendek saat itu nenek moyang kita berani memakai 20-30 batang, insya Allah teknologi ini. Dan pupuk zaman dulu juga tidak seperti sekarang responnya Pak Rudi. Makanya Haston ini mengkombinasikan kekayaan intelektual petani zaman dulu, kearifan lokal yang dikombinasikan dengan kemajuan dunia pupuk dan benih, serta dimasukkan ilmu hortikultura, situ Pak Rudi. Maka saya sebut namanya hortikultura, karena padi itu tidak dibiarkan masih muda ditanam, tapi dituakan dulu, seperti kita nanam durian, dituakan dulu dalam polybag, bibit udah besar baru ditanam. Nanam sawit juga begitu, dituakan, dibesarkan, tanam. Padi juga begitu. Lebih baik kita merawat di persemaian daripada kita merawat 1 hektar. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Pak Rudi. Nah, jadi kita harapkan petani itu punya niat yang dulu. Kemudian pelajari, ilmui dulu. Jangan gegabah tanam 1 hektar, 2 hektar. Jangan, pelajari dulu. Makanya beberapa yang sukses ini, mereka coba dulu di kita di Jawa Timur, di Jember itu ada teman kita yang dulu pernah di sini. Balik ke Jember, tanam 1/2 hektar dulu Pak Rudi. Itu komunikasi terus dengan kita kan. Alhamdulillah Pak Rudi, pas saat padi tumbuh, udah ini daerah itu jadi wisata. Ramai orang datang di kampung itu. Jadi luar biasa, jadi selebritis teman saya itu. Dikunjungi dari mana-mana datang. Nah, jadi sekarang udah berkembang menjadi ratusan hektar. Petani sudah mulai yakin dengan itunya. Para pengepul padi pun juga membuktikan bahwa di Haston itu padinya lebih besar-besar katanya. Pernas-pernas segala macam. Nah, inilah berita gembira bagi kita, biar aja mereka menikmatinya Pak Rudi. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut segala macam, nanti bisa komunikasi melalui Pak Rudi, atau nanti kita buat sesi budidaya segala macam. Ini bisa aja Pak Rudi. Mudah-mudahan ini juga di channel Pak Rudi lebih berkembang lagi, makanya kita mohon teman-teman untuk mendukung channel ini. Semoga Pak Rudi ini bisa lebih lagi memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat petani. Karena kasihan petani kita nih, kadang-kadang maaf ya, PPL juga terbatas kan kadang-kadang kan. Dengan inilah, sarana inilah Allah beri kita buka ilmu ini dengan teknologi virtual, dengan YouTube, dengan segala macam ini membuka kita untuk bisa belajar segala macam. Kalau perlu iseng-iseng nanti lihat channelnya polisi di Nganjuk yang nanam Haston, itu banyak mereka. Di Madura juga mereka ada tanam Haston dengan cara hanya mendengar di internet mungkin segala macam. Seperti itu Pak Rodi. Jadi silakan untuk petani yang ingin coba, niat yang bagus dulu, niatkan, berdoa kepada Allah, kemudian pelajari dulu, ilmui dulu ini, komunikasi jangan takut-takut. Nah, kemudian nanti insya Allah kalau diterapkan teknologi ini dengan baik, insya Allah ini murah sebenarnya Pak Rudi. Murah. Dan tidak berefek negatif kepada alam, karena nanti walaupun rumputnya banyak, kemudian nanti jerami juga banyak. Kalau mereka punya peternakan, bisa ke jeraminya, bisa dikasih pakan ternak sebenarnya ke situ. Kemudian kalaupun sananya tidak, jerami itu akan dibenamkan lagi, itu menjadi pupuk bagi padi. Insya Allah. Karena sebaik-baik pupuk menurut para ahli yang mengatakan adalah jaringan tanaman itu sendiri. Kalau kita buktikan kan, sawit ternyata pupuknya dari tandan kosongnya yang bagus. Nah, seperti itulah Pak Rudi. Ya, baik, terima kasih Pak Anton atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami tentunya, dan kepada para penonton Prodiari Channel ya. Dan seperti yang disampaikan oleh beliau, silakan untuk berkomunikasi, nanti akan saya berikan nomor telepon di sini ya. Untuk berkomunikasi, tentu untuk katanya tadi ada niat, pelajari, tentunya untuk kemaslahatan semua. Karena petani berbahagia, tentu kita yang memakan beras hari-hari ini tentu akan juga ikut bahagia ya. Karena kesuksesan petani yang sudah hasilnya bertonton tadi. Terima kasih Pak Anton. Apalagi Pak Rudi, Pak Rudi, maaf sedikit, apalagi kan Haston itu kan sudah ke arah organik, pelan-pelan sudah menggiring ke organik. Jadi petani juga diuntungkan, konsumen diuntungkan,
kita sebagai konsumen ini mendapatkan makanan yang sehat itu. Jadi impian Pak Presiden Jokowi untuk menjadi lumbung pangan nasional, pangan dunia, insya Allah terwujud kalau benar-benar serius kita sama-sama. Amin. Nah, amin. Semoga sehat selalu Pak Anton. Mohon maaf ya, Ya, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Ya, ini untuk kemaslahatan semua umat. Semoga amin. Ya, semoga sehat selalu, sukses selalu Pak Anton, dan ya, amin. Semoga bertemu di lain kesempatan nih. Siap. Baik, demikian pemirsa Rudy Hari Channel dimanapun Anda berada. Semoga dapat bermanfaat tentunya untuk kita semua, dan sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya.